Tunggu sebentar ya, Wak. Mau lagi deh. Au. Oh, ternyata aku berbicara dan ternyata mic-nya masih ke-mute. Pantas tidak ada yang menyaut. Oke, selamat malam, guys. Selamat malam. Semoga nggak bosan ya ngelihat mukaku ya. Ya malam perasaan sama Kak Cynthia mulu gitu kan. Semoga nggak bosan aja sih gitu. Eh, oke. Oke, ini cuacanya lagi nggak enak banget. Ada yang mulai nggak enak badan nggak? Ada yang mulai pilek-pilek batuk gitu? Ada yang mulai apa ya? Ya mulai meriang? Nggak ada.
Oke, alhamdulillah. Oke, baguslah soalnya lagi nggak enak. Jadi teman-teman hati-hati ya, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin gitu. Oh kalau bisa pakai masker deh, soalnya udaranya lagi nggak oke di sini. Gitu. Oke, aku mau share screen dulu. Bentar. Hmm. Oke, iya. Kita masuk ke judul ini dan aku yakin kalian pasti udah tahu maksudnya judul ini apa. Oke, judulnya Zen Fokus ya. Maksudnya ya. Campur sari, ada yang bisa nebak nggak? Kalau kita ngomongin campur sari, berarti kita akan ngomongin apa malam ini? Ada yang punya tebak-tebakan tidak berhadiah? Materinya campur. Iya, yes, materinya campur, laksolnya campur. Karena kalau nggak salah, kita udah kurang 2 kali lagi kan ya? Kalau tidak salah sih. Ya, kita udah kurang 2 kali lagi. Kurang hari ini sama minggu depan. Jadi hari ini kita akan manfaatkan untuk laksol campuran. Gitu. Oke, jadi aku langsung aja. Ya. Nah, soal pertama ini, seperti biasa ada di polling ya. Oh ya ampun. Oke. Oke, aku launch. Oh ya, buat yang belum pernah nge-poll, silakan cari icon ini, pilih poll, pollnya ada di situ. 2 menit ya. Agak sengit nih. Oke, aku end. Oke, ada yang ketika nggak ada yang waktu ngeliat soal ini ngerasa tiba-tiba kepalanya kosong, yang ngerasa begitu boleh kirim emot apa yang bagus ya?
Boleh kirim emot kaget. Terima kasih Niko udah mewakilkan. Suci, Imam. Oke, Imam berkali-kali. Haris. Niko berkali-kali juga. Oke, dapat 2 jawaban, bingung pilih yang mana. Oke, let's say ya. Bisa jadi soalnya salah, tapi hopefully semoga nggak salah. Oke, ada simbol apa yang teman-teman cek di sini? Ada simbol apa yang teman-teman lihat di sini? Mutlak. Oke, mutlaknya pakai Q. Nilai mutlak. Aduh, bentar ya. Ah, oke. Nilai mutlak itu apa sih, teman-teman? Apaan tuh nilai mutlak? Lalu positif. Yes, good. Nggak boleh minus. Jadi, misalnya nih, kita masukin angka lah ke tanda itu, gitu. Jadi 5, gitu kan. Kita masukin berapa? 0. Oh, dia tetap 0. Oh, sorry. Kita masukin apa ya? Misalnya 3. Oh, jangan 3 deh. 1000. Oh, jangan. Ya, 1000 aja deh. Dia tetap 1000. Nah, bener kayak yang dibilang Niko, nggak boleh minus. Nah, yang dimaksud Franklin selalu positif minus jika X 0, itu maksudnya adalah definisinya. Jadi, kalau misalnya kita punya uh, nilai mutlak, by definition, ya, dia akan bernilai ini, sorry, atau ini. Maksudnya gimana? Ya, contoh tadi, misalnya kita cari mutlak dari negatif 5. Si negatif 5 itu kan kurang dari 0 ya. Kita akan pakai definisi yang ini. Oh, jadi mutlak dari negatif 5, ya negatif dari negatif 5. Apaan? Ya 5 itu tadi. Gitu. Ada kuajong? Ada pertanyaan dulu? Seperti good, seperti good? Oke, coba. Kalau misalnya kita punya ini, mutlak kotak, dia harus kurang dari berapa ya? 3 misalnya. Ada yang bisa bantu sebutin nggak? Kotak itu nilainya berapa aja? Kita punya bilangan nih kotak gitu. Tapi ketika dia dimutlakin, dia harus kurang dari 3. Oh ya, aku batasin kotaknya bilbul ya, biar gampang. Nah, ada yang bisa kasih contoh kira-kira nilai kotak yang benar sesuai dengan pertidaksamaannya itu apa aja? Lebih dari min 3. Kalau lebih dari min 3 berarti kotak sama dengan 4 benar dong, ya nggak? Karena lebih dari min 3. 1 dan 2, oke bisa. Kotaknya 1, 2, apalagi kira-kira 0 boleh nggak? 0, good. Ada lagi? Min 1, min 2, thank you. Check one. Nah, tapi kalau negatif 3 sama 3 udah nggak boleh ya. Perhatikan, nilainya kan 1, 2, 0, min 1, min 2. Nah, berarti kotaknya berada di antara nilai apa sih? Oh, kotaknya itu berada di antara ini. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada kuajong? Tak ada? Oke. Nah, kalau tidak ada, coba. Kalau misalnya aku ganti deh tandanya. Jadi gini. Kira-kira kotaknya apa aja yang memenuhi? Ada yang bisa kasih contoh?
Ya, Niko udah merecap ya. 4, 5, 6. Oke. Kotaknya bisa 4, 5, 6. Kalau negatif 2 sampai 2 malah kurang dari 3 kan? Karena dia apa? Lebih dari 3 mutlaknya. Ya toh? Berarti apa? Negatif 4 bisa. Ya kan? Negatif 5 bisa. Ya kan? Oh, berarti dan seterusnya. Gitu dia banyak. Berarti untuk lebih dari solusinya adalah di antara interval ini. Or. Ada yang mau bertanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nah, aku akan hapus yang ini ya. Aku akan hapus yang ini. Dia kan tandanya kurang dari. Dia kurang dari 5. Oh, berarti mirip kayak kasus yang ini tadi nih, yang tadi aku contohin. Oke, tulis dulu lah. Atau kotakin dulu juga boleh lah. Biar nggak pusing. Nah, jadi mirip dengan kondisi ini kan? Mirip kayak contohnya tadi gitu. Jadi kita bisa bilang, oh oke okay deh. Ya solusinya akan begini. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Aman sentosa, damai sejahtera, oke. Okay. Setelah itu, balikin lagi. Jangan lupa itu di pantai mana, Kak? Aku mau sebut merek, tapi kok agak tidak, apa ya? Hawaii. Nah, balikin lagi ke sini. Setelah itu yang ditanya apa? A-nya kan? Berarti apa yang harus kita, terus kita harus ngapain nih? Kalau yang dicari A-nya gitu, minimal anunya, apa namanya, solusinya masih kayak begini. Harus apa kira-kira? Dikurang 2Z, dikurang 2X. Oke, coba ya. Oke, ada ide dikurang 2X, ada ide dikurang A, ada ide ditambah A. Coba. Yang ditanya adalah A-nya. Ya toh? Meanwhile, yang diketahui adalah X-nya. Kalau kita kurangin dengan X, yang ada kita malah punya A di sini. Gitu. Ya, iya sih A-nya adalah yang ditanya. Masalahnya di sini X-nya kan kita masih belum tahu gitu. Jadi kita switch. Kita coba tambah dengan A. Oke, jadi min 5 plus A, 2X, 5 plus A. Nah, habis gitu gimana? Tinggal sedikit lagi nih. Dibagi 2. Thank you, Suci. Jadi aku tulisnya gini aja lah biar cakep. Per 2 keto. Setelah itu gimana? Tinggal dicocokin aja. Thank you, Niko. Aku agak geseran deh. Oke, jadi si A min 5 per 2 itu harus min 1 ya. Tinggal dikalikan aja sih. Oh, A-nya sama dengan 3. Gitu. Kalau misalnya pakai ini bisa nggak? Sama dengan 4. Cocokin aja. Jadi yang kecil sama yang kecil, yang gede sama yang gede. Sama aja kok, hasilnya sama. Gitu. Oke, hanya, oh ternyata sama aja, hasilnya 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu. Tadi yang ngejawab dadu ada, oh ada 4 orang. Oke, ada yang mau tanya? Bentar, mau bersihin.
Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, lanjut soalnya. Lanjut, ya sabar-sabar. Kalian yang kelas 12 sudah pada libur belum? Kayaknya ujian sekolah udah pada beres kan ya? Udah, oke. Oh, ada yang masih ujian. Wow, good luck yang masih ujian. Hmm, oke, oh ada yang bertanya. Min satu dari mana, Kak? Oh, kita cocokin ini. Kan kita dapat pertidaksamaan ini nih. Tadi siapa namanya? Hekmatiar. Nah, kita kan dapat ini. Meanwhile, kita punya informasi yang ini nih. Tinggal dicocokin aja gitu. Berarti kan ini pasti yang paling kecil ya. Ini besar. Tinggal dicocokin. Oh, berarti yang di sini karena dia kecil, dia pasti sama dengan yang di sini karena dia yang paling kecil juga. Jadi, Amin 5/2 sama dengan negatif 1. Gitu. Apakah udah kejawab, Hekma? Hekma dia? Aku tulis aja deh. Sama ini A plus 5/2. Dah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tak ada? Oke, kalau tak ada, next. 2 menit ya. Share screen-nya, Kak. Share screen-ku hilang, Kak? Ada. Oh, Putri, coba reload deh. Keluar terus join lagi deh. Soalnya kan aku pakai double device. Di deviceku yang satunya ada sih. Agak sengit. Oke, kita baru 9 orang nih. Yuk, yuk. Go, 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 guys. Dari 22 orang bisa lah. Oke, 12 orang. 13. 14, Ting. Wow. Oke, ada yang ngasih jawaban outlier nih. Tapi nggak apa, semakin asing, semakin menarik.
16 orang. Salah milih. Oke. Udah 2 menit ya. Oke. Gimana caranya? Bisa kalau di apa namanya ini Google Meet bisa langsung ganti aja kok langsung. Misalnya kamu milih A ya. Terus aku mau ganti A, B lah kayaknya A salah deh ngaco deh. Pencet lagi aja. Yes, bener kayak katanya Niko. Thank you Niko. Oke, soal ini sama soal yang tadi gampangan mana? Gampangan ini. Oke, sip. Gampangan ini. Kedua, yang satu tiba-tiba otaknya kosong. Ini karena udah pernah dikerjain. Oh, udah pernah ya ini ya? Apa nggak usah dibahas aja kalau udah pernah? Really udah pernah? Ya udah. Mau dibahas apa enggak? Apa skip? Udah pernah ya? Gimana gitu. Oke. Bahas apa enggak nih? Di web. Oke. Tapi aku belum. Ayo bahas apa enggak? Ya udah bahas aja ya. Siapa tahu ada yang belum atau oh mungkin di web voting. Voting apa enggak? Bahas apa enggak ya? Bahas aja ya. Apa-apa deh. Siapa tahu ada yang belum pernah nonton atau kalau toh udah nonton, siapa tahu punya pertanyaan tapi karena di web kan nggak bisa tanya ya. Tanya di sini aja boleh. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu apa sih? Bedanya podo. Jadi agak kontradiktif ya. Barisan aritmatika itu apa barisan yang bedanya sama? Jadi bedanya sama atau beda gitu. Maksudnya beda itu apa sih? Beda itu selisih itu loh. Kayak misalnya gini. Oh, 8 ke 13 itu ditambah 5 gitu kan? Eh, kok jelek tulisanku? Bentar ya, bentar ya, bentar ya, bentar ya. Ada yang mau masuk. Oke. Oke. Jadi mau ngapain? Oh iya, mau tiba-tiba amnesia mendadak. 13 ke 18 dia sama. Karena dia udah state kalau dia adalah barisan aritmatika, ya udah kamu tambahin 55 aja gitu. Kalau ini dia barisan aritmatika bukan ya? Iya ya, kenapa? Karena dia masih sama juga. Dan seterusnya gitu. Oke, kita dapat barisan ini apa namanya? Suku pertamanya adalah 8, bedanya 5. Jadi bentuk umumnya adalah ini. Bedanya kan 5 ya. 5N tambah 3. Coba kita cari tahu. Kebenaran statement ini, apakah semuanya benar atau semuanya bohong? Gitu. Suku ke-10 lebih kecil daripada 55. Hati-hati. Yang ditanya adalah suku ke-10 lebih kecil daripada bilangan 55 ya. Bukan apakah suku ke-10 lebih kecil dari suku ke-55. Bukan. Coba. Jadi U10 adalah 5 kali 10 tambah 3. Oh, jadi dia adalah 50 tambah 3. 53. Oh, 53 sama 55 kan jelas lebih gede 55 ya. Gitu. Berarti, oke, satu oke nih. Bisa kita coret lah ini, opsi 2 ataupun 4. 2 ataupun 4. Iya bener nih. Ada pertanyaan dulu. Aman ya? Oke. Kalau aman,
Jumlah suku ketiga dan ketujuh lebih besar daripada suku ke-10. Maksudnya statement ini apa? Jadi bukan maksudnya gini ya, karena ada kata jumlah di sini. Jadi bukan apakah ini dan ini, bukan. Tapi yang ditanya adalah apakah ini plus ini sama dengan ini. Demikian ya kawan-kawan. Jadi coba kita cek. U3-nya berapa? 18. Eh, ya daripada suku ke-10, which is 53. Suku ketiganya berapa? 18. Oke. Suku ketujuhnya berapa? Cemplungin lagi ke sini. 7 tambah 3. Oke. 38. Oke. Jadi 18 tambah 38, apakah dia lebih besar daripada 53? Oh, ternyata benar, true, gitu. Jadi, oke, opsi kedua benar. Jadi kita bisa coret opsi yang B. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, masih gampang ya ini ya. Oke, aku simpen ini di sini. Oke, di sini karena opsi yang tersisa adalah 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, aku nggak akan cek opsi 3. Kenapa? Karena based on ini, opsi 3-nya pasti benar, gitu ya. Harusnya sih kalau soalnya benar ya. Sekarang aku akan cek opsi 4 aja. Terdapat 4 suku berurutan yang jumlahnya sama dengan suatu suku. Maksudnya gimana? Jadi 4 suku berurutan ini belum tentu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 enggak ya. Bisa juga U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 bisa. U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 bisa gitu. Nah, apakah dia sama dengan suatu suku di sini? Nah, pertanyaannya, gimana ide buat ngeceknya kira-kira? Gimana idenya kira-kira? Tiap akhir suku antara 3 dan 8. Kalau 4 suku berurutan ditambahin, belakangnya pasti 2 dan nggak ada suku yang akhirnya 2. Oke, oh berarti Franklin melihat pola. Thank you Franklin idenya. Kalau kita lihat, kita terusin nih, ini ya, dia kan 23, 28, dan so on, dan so on, dan so on, gitu ya. Dan so on, dan so on, dan so on. Jelek sekali. Nah, berarti suku-suku di sini, belakangnya, kalau nggak 8, ya 3. 8, 3, 8, 3, 8, 3, dan seterusnya. Kita coba cek. Coba deh, aku agak panjangin dikit aja. Coba, kalau ini aku jumlahin, dia jadi berapa? 6, belakangnya jadi 2. Ya kan? Coba aku ke bawah ini. Kalau yang ini aku jumlahin, dia jadi berapa? Sama, 2. Ganti tinta. Kalau belakangnya aku jumlahin, berapa? Oh, sama, 2 juga. Berarti apa kesimpulannya? Kalau kita jumlahin 4 suku berurutan, mau U1, U2, U3, U4, kayak U1000, U1001, 1002, 1003, kayak terus di belakangnya adalah 2. Gitu. Meanwhile, sukunya dia itu nggak ada yang endingnya 2. Endingnya kalau nggak 8 ya 3. Berarti di sini opsi 4 nggak benar nih. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Ada yang mau bertanya? Ada kuajong? Kalau ngerasa aman, kirimkan lepek padaku. Oke, aman ya? Oke, kalau aman berarti next question. Oh iya, Lia, kenapa?
Ya, oh salah pencet. Oh ya udah. Oke, aman ya berarti ya kalau lanjut ya. Oke, buat penonton yang udah nonton di web, ada yang mau tanya nggak? Aman ya? Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Polling soal nomor 3. Bentar aku ganti dulu. Permisi Kak, itu dua dari mana? Oh, duanya dari mana? Aku jumlahkan semuanya. Jadi misalnya ambil yang ini nih. 8 tambah 13 tambah 18 tambah 23. Itu digit terakhirnya. Siapa namanya? Aulion. Aulia. Nah, ini kalau dijumlahkan, dia kan jadi berapa ini? Eh, ya ya. Oke. 2 ya. 8 tambah 13, 21, 39, 62. Nah, maksudnya dua-dua ini apa sih? Digit terakhirnya ini loh. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Thank you Nabila udah membantu. Rumus UN tadi apa ya? Kalau barisan aritmatika, dia adalah suku pertama ditambah n-1 dikalikan beda. Karena di sini suku pertamanya adalah 8, bedanya adalah 5, ya wes tinggal dibongkar. 5n min 5 jadinya 5n tambah 3. Demikianlah. Ada yang mau nanya lagi sebelum lanjut? Oke, kalau nggak ada, soal selanjutnya. Masih barisan aritmatika juga. Silakan. Oke, mari kita lihat. Oke, coba sekarang tebak berapa orang yang ngejawab di sini? Oke, aku N ya. Ya, 6 orang. Nggak ada yang nebak sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Siapa yang matanya seketika berkunang-kunang waktu melihat ini?
Oke. Tadi kayaknya Imam apa ya? Imam udah, wah udahlah. Aku pilih emoticon saja daripada memilih jawaban. Oke. Cuma dapat nilai B-nya setelah itu hilang. Oke, coba. Dua, dua orang ngejawab A, tiga orang ngejawab B, satu orang ngejawab D. Oke, coba ya kita lihat satu persatu. Kita punya barisan aritmatika lagi. Nah, barisan aritmatika itu apa? Barisan yang bedanya podo. Kalau katanya Niko, selisihnya sama. Yang tadi kita udah bahas. Gitu ya. Bedanya B, selisihnya B. Gitu. Terdiri atas N suku. Nah, masalahnya N-nya kita nggak tahu. Gitu. Jadi ada ya U1, U2, U3, dan Bu wis berapa wis? Sampai UN. Gitu ya. U1 ke U2 ini B, U2 ke ini ya U2 ke E3, U2 ke U3, ini mulut kenapa keselio mulut ya? Kebanyakan memakai sih. Dan seterusnya, dia B. Oke ya. Selisih suku terbesar dan suku terkecil adalah 27. Artinya apa sih kalimat ini? Ada yang punya ide nggak? Itu kalimat itu sebenarnya ngomongin apa dah? N-1 dikali B sama dengan 27. Oke, dari mana dapatnya N-1 kali B sama dengan 27? UN min U1 sama dengan 27. Thank you. Karena suku terbesarnya adalah ini kan. Oke, tebak-tebakan dulu. Ya, oke lah. Nggak jadi deh, nggak jadi tebak-tebakan. Anggaplah UN suku terbesar ya. U1 sama dengan 27. Nah, oke. Tadi kan kita bahas di atas ya. Oh, kalau kita ngomongin barisan aritmatika, suku ke N-nya itu apa sih? Dia adalah suku pertama ditambah ini, ya kan? Sekarang kita akan pakai ini buat ngegantiin nilai ini nih. Jadi U1 tambah N-1 kali B, ya lah, inilah. Dikurangin U1 sama dengan 27. Ya udahlah, U1 kurangin U1, 0 ya. Jadi B kali N-1, atau kalau menulis N-1 kali B sama dengan 27, itu boleh. Ada question? Ada pertanyaan dulu? All good? All clear? Shining, shimmering, splendid? Oke. Okay. Setelah itu, kita harus ngapain? Substitusi N. Apa yang disubstitusi? N-nya kayak apa yang kita substitusi? B sama dengan 7. Dari mana N sama dengan B plus 7? Dari sini. Nah, tinggal dipakai nih. Oh, N-nya kan dia udah B plus 7 ya. Masukin aja. Min 1 sama dengan 27. Oke, aku pindah aja deh. Ya, oke. Jadi B kali B plus 6 sama dengan 27. Terus ngapain? Terus ngapain? Selisih suku ke N kurang suku keempat. Oke. U4 sama dengan bla bla bla. Gitu. Nah, oke, kita bisa pakai ini ya. U1 N-1B dikurangin U1 tambah. Karena ini sekarang udah jelas. 4-1B sama dengan naon. Apaan nih? Gitu kan. Jadi U1, ya oke lah. Min U1, salah. Hapus. Jadi yang ditanya adalah nilai ini. Nah, pertanyaannya, terus piye? Terus gimana? Harus gimana? Apa yang harus kita lakukan?
Yang dicari kan nilai ini nih, ini B ya. N nggak mungkin negatif kan Kak? No, N nggak mungkin negatif karena N kan banyaknya suku ya. Banyaknya suku berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia nggak mungkin negatif dan nggak mungkin koma. Masukkan nilai N. N-nya apa? Oh, N-nya B plus 7 tadi dimasukin. Oke, boleh. Jadi aku langsung aja B plus 6, B min 3B. Terus gimana? Aduh, jadilah persamaan kuadrat, terus cari akar-akar. Oke. Hai ya, coba lihat. Oke, ini ya. Dari sini, bener kan? Aku tidak membuat kesalahan kan? B kuadrat tambah 6B min 3B. Kayak begini bukan? Jadinya B kuadrat tambah 3B. Demikian. Benarkah? Persamaan kuadrat yang ini yang kalian maksud, Wak? Enggak dari yang itu. Oke, kita coba yang itu. Ini aku coba miniin dulu ya. Ntar digedein lagi ketika sudah dibutuhkan. Oke, aku akan coba dari sini. Dari Aldo. Oke, sebentar ya. Ntar aku jelasin ya. Oh, dari N-1 jadi B plus 6. Kok bisa? Ah, dari sini awalnya, Aldo. B kali N-1 sama dengan 27. N-nya adalah B plus 7. Gantilah N ini dengan B plus 7. B plus 7 kurangin 1. 7 kurangin 1 kan 6 ya. Jadilah dia B plus 6. Gitu. Oke ya. Sudah terjawab, Aldo? Oke, ya. Jadi B-nya adalah negatif 9 or D-nya sama dengan 3. Persamaan kuadrat ini yang kalian maksud, Wak? Iya, terus apa yang kita lakukan? Bisa gitu juga, tapi mending cari N aja langsung. Oke, terus N-nya gimana? Oke, bisa kita masukin ke N-nya kan? N-nya adalah B plus 7. Kalau B-nya sama dengan negatif 9, N-nya sama dengan negatif 9 tambah 7, negatif 2. Oke, ini N-nya 10. Pilih aja yang ini, karena N nggak mungkin negatif. Kebayang ya? Gak mungkin B negatif karena selisih suku terbesar dengan terkecil positif. Beda aritmatika kan bisa negatif, yes. Ya. Dan kalau kita ambil negatif 9, N-nya jadinya negatif. Masalahnya, N itu kan nggak mungkin negatif, karena dia menunjukkan suku ke. Suku ke negatif 4, apaan? Kan aneh gitu ya. Jadi kita ambil yang positif. Gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum aku lanjut? Aman ya? Oke, kalau aman, kita akan melanjutkan ini. Tapi karena ini jelek sekali, aku akan hapus saja lah. Toh udah ketemu juga N-nya berapa dan U4 ini berapa gitu. Yang ditanya adalah U10 min U4. Ya, oke lah. U1 tambah 3N-1, 3 kali 9, 10 ya. 10 min 1 dikurangin U1 tambah 3, 4 min 1. Nah, bongkar aja. 9 kali 3 min U1 minus, sorry. Minus 3 kali 3. Ya pasti nol lah.
27 min 9. Jadi jawabannya adalah 18. Demikian, ada yang mau bertanya? Siapa yang bener D tadi? Satu orang loh yang ngejawab D. Apa aku salah ya? Tiba-tiba aku insecure sama jawabanku sendiri. Ada yang salah nggak ini kira-kira? Sama Kak Aman. Oh, berarti Niko sudah nge-spoil dirinya sendiri. Dialah yang menjawab D. Terima kasih Niko. Bang, ya ampun tidak boleh sebut merek. Franklin, D. Aku D juga. Di sini cuma ada satu D. Kalian rebutan D ya? Ya udah nggak apa-apa. Nggak masuk siapa tahu sih. Aku nggak jawab, jadi nggak nemu. Oke. Oh ya udahlah. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya oke lah. Jalanlah kita ke sini. Stop, 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 stop. Gimana caranya mecah yang U10 min U4? Oke, gini. Kita pakai ini Aulia. UN sama dengan U1 tambah N min 1B. Ya, yang aritmatika. Kalau U10, tinggal masukin N-nya 10 gitu. B-nya kan kita ambil yang 3 ya tadi ya. Jadi U1 tambah N min 1 karena N-nya 10, jadi ya udah 9 kali 3 gitu. Begitupun yang 4. Jadi U1 tambah N min 1, N-nya 4 dikurangin 1 jadi 3, B-nya 3. 3 kali 3. Gitu deh. Ada lagi yang mau tanya? Apakah udah kejawab, Aulia? Clear ya? Yang lain ada yang mau tanya lagi sebelum aku jalan ke next soal? Ya udah nggak bisa di-poll deh. Ya udahlah pakai ini aja lah. So, ini soal keempat tapi pollingnya polling nomor 5. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kalau toh gambarnya burem, sebenarnya kalian gambar sendiri nggak apa-apa kok. Asalkan informasi-informasi ini berlaku. Jawabannya akan sama aja.
Oke. Oh, oke. Ini agak-agak itu nih. Oke, ini kali ini nggak sesengit yang tadi. 10 orang ngejawab B, 2 orang ngejawab A. Mau dibahas nggak? Bahas saja. Oke. Ini cukup menggembirakan karena aku tidak melihat emot-emot penangis seperti soal sebelumnya. Jadi ya udah ya, tapi nggak apa. Kita bahas aja gitu. Kita coba loh. Kalau A, B, C, D, E, F, G, H, gambarnya udah dikasih di soal, but kalau misalnya teman-teman gambar sendiri, nggak apa-apa kok. Hasilnya akan sama aja, asalkan kalian ngikutin ini. Informasinya AB6, AD4, AE sama dengan 2 ini ya. K ini adalah titik potong diagonal BCGF. Oke. Nah, kita disuruh ngebandingin jarak dari K ke D, which is ini, ya, dan akar 61. Oke. Okay. Nah, agak ya geometri ini memang cukup challenging ya kawan-kawan. Oke, aku akan ini DK. Ya, ini DK. Nah, biar ngebantu kita semua, aku akan bikin garis bohongan nih. Namakan saja apa ya? Kasih nama apa ya? O gitu. Nah, terus oke. Okay. Kok sekarang jadi DO-nya yang miring ya? Tapi ya you know what I mean lah ya, bukan bermaksud DO yang miring. Aku gambar yang baru aja lah segitiganya biar cakep. Oke, ini K, ini O, ini D. Oke, KO dia pasti satu ya. DO, ah, gimana cari DO? DO ini adalah ini. DO ini adalah ini. Sungguh tidak menjawab. Oke, aku akan gambar bidang ABCD ya. O ini di sini. Ah, DO itu ini. Si DC ini 6. CO ini adalah berapa nih? 2. Oke. Berarti DO gimana? Ini pasti siku-siku ya. Tadi persegi panjang. Harus bagaimana? Harus bagaimana DO? Kita Pitagoras 2 akar 10 ya. Jadi DO ini adalah akar dari 6, 36 tambah 2 kuadrat 4. Akar 40. Kalau kita sederhanakan, dia 2 akar 10. Thank you, Nico. Ada question dulu sebelum aku lanjut? Ada pertanyaan dulu? All good. Oke, okay. Kalau gitu DK sama dengan apa? Ya tinggal diakarin aja gitu kan. Akar dari 40 tambah 1. Akar 41. Easy. Oke, okay. Akar 41 sama akar 61. Gedean mana? Ya gedean akar 61 dong. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada ya? Clear ya? Oke. Okay. Nah, soal selanjutnya adalah soal PM. Jadi aku akan kasih narasinya di depan. Tolong teman-teman foto ya, foto, screenshot, atau apapun. Informasinya adalah ini. Boleh silakan dipoto, di screenshot, ditulis, dicatat, terserah. Kalau misalnya butuh Zoom, bilang aja.
Kalau udah oke kasih tahu ya. Nggak bisa di Zoom lagi kah? Segini cukup? Segini cukup atau kurang? Oke ya. Ntar kalau misalnya mau geser, kasih tahu ya. Mau geser? Ah, ini belum terpenuhi, kepotong pula. Dah, udah siap? Dah, siap? Udah ya? Oke, kalau udah, oke. Oke, ada yang, wah, gampang ya. Dari sampel, berapa banyak orang tua yang merasa anak remajanya tidak butuh bantuan kesehatan mental? Yang di-highlight adalah informasi ini. Berapa banyak orang tua yang merasa anak remajanya tidak butuh bantuan kesehatan mental?
Berarti yang di highlight kita perlu melihat grafik yang mana, tabel yang mana, diagram yang mana, kok tabel diagram, yang kiri apa yang kanan? Yang pertama, yang kiri, gampang ya. Yang nggak butuh berapa sih? 95,7%. Ya wes, tinggal dikali aja. 95,7 kali, ini hasilnya sih 5.420 something ya. Ya, 5.421 lah yang D. Atau, ini kan dia udah di-spill ya. Anaknya yang butuh bantuan tuh 243. Nah, ya thank you adik. 243 ini dari yang mana? Dari yang ini kan. Kurangin aja 5664 kurangin 243. Hasilnya sama aja. 5.421. Demikian. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Gampang ya? Oke, soal terakhir. Mana ini? Oke, yang ini agak sengit. Sengit. Astagfirullah, tidak boleh begitu. Mulutku. Oke, woi, ini cukup sengit. Oke, ya. Seperti yang kalian lihat, cukup sengit antara B dan E. Yang ngejawab C sama D nggak ada. Yang ngejawab A nggak ada. Oke, aku cukup senang karena nggak ada yang ngejawab C sama D. Karena simply, dua opsi ini kan nggak ada di diagramnya ya. Diagramnya kan cuma ngomong persepsi orang tua atau pengasuh terhadap kebutuhan mental. Mau dia kecanduan game kayak, mau dia, ya kalau nggak isi mah nggak mungkin gitu kan. Kalau urusan dia kecanduan game atau enggak, kita nggak tahu. Nggak urusan lah. Karena bukan informasi itu yang kita tahu dari diagramnya. Ya. Coba kita lihat satu persatu. Berarti kita bisa coret opsi C dan D. Apakah A, B, dan E? Gitu. Yang pertama, ada 4.662 orang tua yang merasa kebutuhan kesehatan mental anaknya belum terpenuhi. Coba kita lihat diagramnya. Yang merasa kebutuhannya belum terpenuhi, itu kan yang ini, 83,3%. Pertanyaannya, 83,3% ini dari sampel yang mana? Apakah dari 5.664 atau dari yang ini?
43. 243. 243. Ya kan? Jadi yang merasa mengaku kebutuhan anaknya itu belum terpenuhi itu adalah 83,3% dari 243. Jadi sekitar ya 202 orang lah gitu. Jadi apa jawabannya? 202. Berarti bukan ya? Kebanyakan gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? All good, all clear, mulutku sudah mulai melincing. Aman ya? B. Ada sekitar 41 orang tua yang merasa kebutuhan kesehatan mental anaknya terpenuhi. Kesehatan mental terpenuhi itu di mana sih? Oh, di sini. 16,7%. 16,7% ini dari populasi yang mana? 5.664 atau yang 243? 243 ya dari sini. 16,7% dari 243. Oke. Sekitar ya 40,581 lah gitu. Oke, ada yang ngejawab B, ada yang ngejawab E. Coba, karena B sama E ini yang paling sengit perdebatannya, aku mau tanya yang B, kenapa pilih B? Ada yang ngerasa menjawab B? Ada 6 orang sih di sini. Kenapa ngejawab B? Oke, mana nih pasukan menjawab B? Aku nggak bilang jawaban B salah loh ya. Pada menghilang raib dibulatkan. Oke. Ada yang menjawab B, tapi alasannya atau argumennya bukan dibulatkan. Oke. Thank you. Sabita, Jackwan, dan Aulia. Yang ngejawab E. Kenapa ngejawab E? Mira grafiknya sama-sama pakai sampai 5.000. Tapi di opsi B itu kebutuhan kesehatan mental di diagram kebutuhan anak mereka aja. Bisa jadi kebutuhan yang lain juga. Coba ya, Ade. Opsi B, ada sekitar 41 orang tua yang merasa kebutuhan kesehatan mental anaknya terpenuhi. Tapi di opsi B itu kebutuhan di diagram kebutuhan anak mereka aja. Oh, I see. Oke, I see. Nah, maksudnya kebutuhan anak di sini itu apa sih? Kebutuhan anak itu di mana? Dari sini. Persentase persepsi orang tua terhadap kebutuhan mental anak remaja mereka gitu. Jadi di sini kan grafik yang lebih gede itu yang kiri ya. Apakah mereka butuh bantuan kesehatan mental? Jadi dalam grafik ini konteksnya udah mengarah ke kebutuhan mental gitu. Jadi artinya kebutuhan di sini adalah kebutuhan kesehatan mentalnya di situ. Butuh 4,3%, TDK butuh.
95,7%. Nah, yang butuh ini, apakah udah terpenuhi? 16,7% menjawab terpenuhi, sedangkan 83,3% menjawab belum terpenuhi. Jadi kalau misalnya digambar, dicabangin, kurang lebih dia begitu, gitu. Jadi karena dia fokusnya udah kebutuhan mental, tuh sebenarnya aman-aman aja sih ngejawab B. Karena kan dia ada kata sekitar di sini. Tuh opsinya adalah yang B. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? All good? Aman? Oke. Tadi ke crop. Oh, tadi ke crop. Oh, judulnya nggak kebaca ya? Oke, iya, nggak apa-apa. Oke. Semua orang belajar dari kesalahan. Thank you. Ada yang mau tanyakan dulu? Pertanyaan terakhir. Ya, nggak apa-apa lah. Pertanyaan terakhir. Kalau dibandingkan dengan semua populasi, berapa persen orang tua yang merasa kebutuhan kesehatan mental anaknya terpenuhi? Yang udah nemu silakan chat. Oh, aku cuma tanya persentasenya aja ya. Nggak usah kalian hitung jumlahnya, cuma persentase terhadap totalnya berapa doang. Berapa persen kira-kira? Oke, Jack One menjawab 6. Oke, ada jawabannya berbeda. Siti menjawab 0,73%, Jack One menjawab 0,9%. Ada yang punya jawaban lain? Aulia 43%. Oke, 3 orang menjawab, 3 orang jawaban berbeda. Menarik. 0,7. Oke, Franklin sama Siti ya 11-12an lah. Ada lagi? Oke. Oke, Jack One mengubah jawaban. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Hmm, ya sekitar berapa ya? 0,72% lah. Atau gimana hitungnya? Bisa pakai jawaban yang tadi. 41 per 5, 6, 6, 4 kali 100 boleh. Atau kalian kalikan persentasenya juga boleh. Gitu. But hati-hati, kalau kalian perkalikan persentasenya, dia kan ya 16,7 per 100 kali
4,3/100. Ingat yang ditanya persen, persen per 100. Itu. Ada yang mau tanyakan dulu sama sini? Oke, clear ya. Kalau nggak ada pertanyaan hari ini aku cukupkan dulu, kurang 8 menit lagi sih, tapi aku extend 8 menitnya ke last meeting deh. Last meeting kita minggu depan. Ya kan minggu depan kan? Ya minggu depan. Tanya sendiri, jawab sendiri. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye.